Allahu Akbar. Hah? Depan. Mas. Mas. Allahu Akbar, terbang mas. Allah Akbar. Ada lagi. Ya mas, kita langsung ke saja dulu. Oh, sudah nyala? Ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat datang kembali di channel kesayangan kalian sedulur, channel Gending Misteri. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan malam hari ini saya dan juga Mas Rizal masih berada di lereng Gunung Slamet ya Mas Rizal, betul. untuk melanjutkan misi yang telah diberikan kepada kami. Tapi sebelumnya saya mau mohon maaf terlebih dahulu kepada sedulur semuanya karena kami beberapa hari tidak mengupload video. Itu dikarenakan kita memulihkan Mas Rizal yang betul. waktu itu sakit ya Mas ya. Sakit. Tapi sekarang sudah lebih baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah Mas Rizal sudah lebih baik dan sudah mengatakan bahwasanya Mas Rizal ini sudah sanggup untuk melanjutkan eksplorasi. Jadi kami memprioritaskan kesehatan dari kami terlebih dahulu, Lur. Soalnya takut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan. Dan mungkin para penonton semuanya juga, kok ini ada suara-suara kayak manusia gitu ya. Mohon maaf karena kami masih di lereng dan masih cukup dekat dengan para pemukiman warga. Ya, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya untuk kelancaran serta keberhasilan misi pada malam hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar semuanya diberikan sebuah kelancaran. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Astagfirullahaladzim. Kita juga belum tahu yang misi kita itu di Gunung Slamet itu apa. Betul sekali. Jadi kita hanya terus mengeksplor dan mencari informasi, entah itu dari mana. Ya, karena kita belum mendapatkan informasi tentang suatu masalah di Gunung Slamet ini, Lur. Betul sekali. Kita mengibaratkan masih nol dalam hal informasi. Dan saya pun juga ingin meminta maaf kepada sedulur Gending Misteri karena gara-gara saya itu misi kita di Gunung Slamet itu tertunda. Mohon maaf ya, Lur. Ya mungkin hanya itu saja singgit, kita langsung gas saja mengeksplor dan mencari tahu informasi tentang suatu masalah yang terjadi di Gunung Slamet ini dan sebab akibatnya gitu. Bantu like-nya, subscribe-nya, dan juga typing angka 2-nya, Lur, supaya video pada malam hari ini atau video-video kita itu makin meningkat. Terus sekali. Yes. Bismillah. Ya, Bismillah. Ya, makan. Bismillah. Ini kita memulai lagi dari awal mula kita buka jalur ya Mas Rizal kemarin. Dan Assalamualaikum ya Masarul Wahirokan ya. Assalamualaikum ya Mas Rojan. Assalamualaikum ya Banu Nuhman, ya Banu Tahman. Uhturu hadir. Astagfirullahaladzim. Hutannya ini sangat lebat ini, Lur. Iya Mas. Kita juga harus waspada dan hati-hati karena kata warga pun di lereng ini banyak apa namanya itu babi hutan, celeng ya Mas ya. Celeng. Itu yang dan itu sangat berbahaya, Lur, karena bukan cuma 1-2 kasus yang yang diakibatkan oleh celeng itu. Banyak juga para warga yang mencari mungkin kayu bakar di sini ataupun mencari apa di hutan. Kasusnya sama, diganggu oleh celeng atau si babi hutan ini. Dan juga kita kemarin mendapatkan informasi dari warga juga yang bahwasanya di Gunung Slamet itu ada yang meninggal dunia. Itu ada pendaki yang tektok tapi
terjatuh dan masuk ke dalam kawah Gunung Selamat. Ya, Astagfirullah. kita minta bantu Al-Fatihahnya untuk keluar almarhum, dan juga meminta doanya agar keluarga korban itu diberikan kekuatan dan serta ketabahan. Iya, betul. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Semoga saja kita semua dijauhkan dari malapahaya. Nah, betul sekali. Astagfirullah. Ada suara, Mas. Takut jalan. Astagfirullahaladzim, juga nggak ada jalan ini. Ketutup lagi nih kita waktu buka jalur waktu itu. Mungkin penonton ada yang mendengar atau tidak ini? Ada suara gerangan loh. Iya. Astagfirullahaladzim. Terus juga nggak ada apa-apa loh. Coba kamu pegang itu. Iya, Mas. Saya akan tarik ini. Sebenarnya siapa ini sosok yang dari tadi bersuara terus ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya masarul arwahi rohaniah. Assalamualaikum ya masarul jan. Assalamualaikum ya Banu Nuhman, ya Banu Dahna. Uhturu hadir. Siapapun kalian, wujudlah ke hadapan kami. Wafat ya. Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Ini kelihatan nggak, Lur? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya udah jelas itu. Udah jelas ya? Astagfirullah. Itu seperti sapi. Iya, Mas. Tapi ya kayak jalan itu, Mas. Badan juga hitam. Tanduknya gitu sama. Iya, Ding. Tanduknya. Wahai makhluk, kenapa engkau menghadang kami? Memangnya apa salah kami? Setelah Dia bilang apa tadi? katanya kita mengganggu wilayah dia, Mas. Astagfirullahaladzim. Namanya siapa dirimu? Ini alam kami, alam manusia. Dia ngecek kita nih dengan tertawa. Katanya kita hanya uras-uras di sini. Astagfirullah. Ini tarik saja ya, Mas ya. Boleh, sini saya tarik. Yes. Ya makhluk, masuklah engkau ke dalam mereka kami. Kafa, ya Allah Akbar. Apa maksudmu? Tertawa seperti itu? Memangnya, mengapa jika diriku tertawa? Bukankah tertawa tidak ada yang melarang? Ya, memang tidak ada yang melarang. Tetapi di sini tidak ada hal yang lucu untuk ditertawakan. Justru, kalianlah hal lucu tersebut. Kami? Iya, Lucu katamu? benar. Orang kami hanya manusia biasa, bukan pelawak. Akan tetapi, kalian adalah manusia biasa yang terlalu tolol. Weh, wani-wani ini kamu. Pendi, laos lah ini, weh. Sebelum kalian melakukan itu, Apa? sebentar lagi hanya tinggal nama yang tersisa dari kalian. Sudahlah makhluk. Apa yang membuatmu sampai menghadang perjalanan kami? Ini bukan tempatmu. Kalian seenaknya membuka jalur yang menjadi tempat diriku ataupun para bangsa iblis. Hei makhluk, dan ini juga bukan tempat kalian. Apa maksudmu? Loh, ya tentu ini bukan tempat kalian. Memang ini punya siapa? Punya Tuhan, bukan punyamu. Memang semua alam dan isinya punya Tuhan. Akan tetapi kami berhak memilih dimanapun kami singgahi. Sudahlah, katakan saja yang sejujurnya. Apa tujuanmu menghadang kami? Sudah jelas menyingkirkan kalian agar kalian tidak masuk ke wilayah ini. Loh, memangnya yang masuk ke tempat ini hanya kami saja. Memang bukan hanya kalian. Akan tetapi ini pertama kalinya ada manusia yang mau masuk ke tempat ini lebih dalam lagi. Kaukah telah membuka jalur di tempat ini? Ya, memang kami sedang membuat jalur
untuk kami lewati. Berarti kalian telah menerobos tanpa izin ke tempat kami. Loh, kami sudah izin Ke siapa? ke orang yang telah menjaga tempat ini. Orang, maksudmu manusia? Ya, Sudah aku katakan, ini adalah wilayah kekuasaan bangsa kami, bukan punya manusia. memangnya kalian di sini menjaga tempat ini? Kalian di sini itu hanya untuk menyesatkan bangsa manusia. Menyesatkan. Ya, Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim. Kau membuat diriku marah. Energinya sangat besar ini lur, sampai baterai kami itu berkedip nih. Apa yang ingin kau lakukan? Sudah aku katakan dari tadi, menyingkirkan kalian. Siapa yang memerintahkanmu, wahai makhluk? Diriku tidak diperintah, tetapi memerintah. Kau seperti menutupi sebuah masalah yang terjadi. Masalah. Di sini tidak ada masalah apapun. Kalianlah di balik sosok masalah tersebut. Kalian telah masuk tanpa izin. Kami, makhluk, perlu kau ketahui, tujuan kami datang ke tempat ini itu adalah tujuan yang baik. Dan jika kau tidak menutupi sebuah masalah, lantas kenapa kau sampai menyerang kami dan menghadang perjalanan kami? Sudah aku katakan di awal, kau masuk tanpa izin, matilah kau manusia. Bagaimana? Besar sekali. Kau pergi atau memang kau sudah siap untuk mati olehku? Jika kami tidak ingin pergi, lalu apa yang ingin kau lakukan? Rasakan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sudahlah, wahai makhluk, hentikan saja. Kau tidak perlu bertele-tele seperti ini. Apakah dirimu ketakutan? Untuk apa kami takut kepada bangsa seperti kalian? Baiklah, jika itu pilihanmu. Nih, kalau kayak gini terus, buang-buang waktu nih loh. Dan dia tidak mau mengatakan informasi yang sejujurnya nih. Lebih baik saya tundukkan saja nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka nur hak, tundukkanlah makhluk yang berada di dalam raga anggit. Atas izinmu ya Allah. Kafa ya Allah. Astagfirullahaladzim. Apalagi yang ingin kau katakan? Pantas saja. Dari tadi diriku merasakan keanehan. Ternyata keanehan itu terletak pada amanah langit yang kalian pegang. Ini maksudmu? Singkirkan manusia sialan. Aku singkirkan, tetapi kau beritahu dulu. Apa sebenarnya yang terjadi di gunung ini? Tidak terjadi apapun. Kau lebih baik memilih mati ya daripada memberikan suatu informasi. Informasi apa yang kau perlukan? Diriku sudah mengatakan dengan jujur. Yang menjadi masalah di tempat ini adalah kalian. Adanya kalian membawa pusaka tersebut, membawa amanah langit, itu sangat mengganggu para bangsa iblis yang mendiami hutan di lereng Gunung Slamet. Hanya itu saja? Iya. Diriku tidak percaya dengan ucapan bangsa-bangsa seperti kalian. Lalu kau ingin apa? Sudah aku katakan dengan segala hal yang diriku ketahui. Ini kalau kayak gini terus buang-buang waktu ini. Sudahlah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pusaka nur hak. Keluarkanlah makhluk yang berada di dalam raga. Atas izinmu ya Allah. Kafa ya Allah Akbar.
Astagfirullah. Ini tinggal dileburkan saja. Sebentar ini. Mas. Tadi saya memasukkan makhluk ke dalam cincin Nur Hakim. Mau diwujudkan nih. Sini saja. Sini saya bantu pegang kamera, Mas. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Hak, keluarkanlah makhluk yang telah kutarik ke dalam kafah. Ya Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Ini Mas makhluknya, Mas. Iya. Dia ini menutupi suatu informasi gitu, yang terjadi di gunung ini. Kita leburkan saja daripada dia nanti menyesatkan banyak orang lain di sini. Gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Nur Hak, leburkanlah makhluk yang ada di depan kami. Atas izinmu ya Allah. Kafa ya Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Mereka ini lebih baik mati daripada memberikan informasi gitu. Iya. Ya mungkin itu adalah salah satu cara bangsa iblis agar apa yang mereka rencanakan itu bisa terwujud. Karena dendam di dalam hati iblis itu lebih besar daripada ketakutan mereka untuk mati. Iya. Dari api kembali ke api. Betul sekali. Ingat, Yuk, Mas, bismillah. Astagfirullahaladzim. La haula wala quwwata illa billah. Astagfirullah. Assalamualaikum ya Masrul Hirohani. Assalamualaikum ya Masrul Jan. Assalamualaikum ya Banu Nuhman. Assalamualaikum ya Banu Dahman. Turu hadir. Astagfirullahaladzim. Sambil cek ke atas yang itu. Iya. Takutnya ada apa deh. Sesuatu yang Alhamdulillah billah. Mas, Tadi lihat bayangan kayak orang lari gitu. kayak orang lari. Iya. Halo, Mas. Assalamualaikum. Kamu nggak lihat tadi? Enggak, saya lagi liatin ke atas, Mas. Astagfirullah. Apa mungkin warga ya? Ya, bisa kemungkinan sih, Mas. Soalnya masih dekat juga. Tapi ada yang aneh nih, Beb. Hah? Ada yang aneh nih. Ada yang mana? Iya. Coba kamu rasakan. Nih, rintingan. Iya. Kayaknya di depan memang bentrokan energi ini. Ada sihir ini gitu, di depan gitu. Astagfirullah. Buka saja, Mas. Ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Nur Hak, bukalah semua sihir yang berada di depan kami. Atas izinmu ya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Benar kan itu? Iya, Mas. Oh, mungkin penampakan itu adalah pancian untuk kita mengejar, nanti kita terjebak oleh sihir ini. Itu. Oh, Tadi saya merasakan, soalnya langsung merinding tadi mau lewat. astagfirullah. Itu karena memang bentrokan energi ini. Untung saja kita enggak. Oh, Ya udah jadi. maksud. Berarti kita nggak boleh lewat sini. Iya, ini jangan lewat sini. Ya, Saya, Mas. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ini mulai nanjak lagi nih. Iya. Semangat Astagfirullah. ini harusnya. Yang namanya gunung pasti nanjak. Iya. Oh ya aku. Astagfirullahaladzim. Kalau dari tadi dengar suara burung tapi nggak ada wujudnya. Nah. Gitu. Tapi aneh nggak sih, Mas, ini burungnya
Saya sedikit tahu ya kalau soal burung ya Mas. Iya. Ini suaranya kayak tahu burung jalak nggak Mas Rizal? Yang kayak punyanya Bang Trio kan? Bukan, Oh, punya Bang Trio murah ya? mure. Ini burung jalak Mas. Kayak gimana sih? Ya itu yang panjangan Mas Rizal dengar. Oh itu. Itu kayak suara burung jalak. Cuma masa iya burung jalak bunyi malam-malam? Nah betul, harusnya dekem itu. Dekem apa ya? Anu, Angrem. angin apa? Ya itulah. Apa namanya? Ininya burung jalak kalau jam segini bukan waktunya Mas. Iya. Berarti bukan nokturnal ya? Iya bukan nocturnal. Setahu saya maksudnya. Karena saya punya burung jalak itu. Apa Mas? Memang ada yang sudah menunggu kita untuk masuk lebih dalam ini gitu. Hah? Iya. Astagfirullah. Coba kamu buang gitu. Ada sosok makhluk yang menunggu kita di depan sana gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Wujudkan dan padatkan makhluk yang ada di depan kami melalui perantara pusaka Nur Haq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Dia tadi ngomong tahu. Tahu apa maksudmu? Hah? Tahu informasi yang kita sedang cari. Mungkin biar lebih gampang ini gitu. Saya tarik, saya masukkan ke raka saya gitu. Iya, ya, Mas. Masuklah engkau wahai makhluk. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Apa yang dirimu maksud tadi wahai makhluk? Sesuai apa yang diriku katakan kepadamu. Dan mohon maaf jika diriku menghambat perjalanan kalian. Astagfirullahaladzim. Diriku merasa iba setelah mengikuti kalian. Kalian datang berniat baik, namun tidak tahu informasi tentang adanya suatu masalah di Gunung Slamet ini. Memangnya ada masalah apa yang sebenarnya terjadi? Bukan hanya satu masalah, tetapi ada beberapa masalah. Dan ada yang berkaitan dengan makhluk seperti saya. Dan juga ada yang berkaitan dengan manusia. Baiklah. Tetapi sebelum itu mohon maaf wahai makhluk. Tidak mungkin ada asap ketika tidak ada api. Apa tujuan dirimu mau memberitahu semua itu kepada kami? Bukankah dirimu dari bangsa iblis? Ya, diriku akui, diriku dari bangsa iblis yang pastinya kalian benci. Karena kebanyakan iblis telah menyesatkan manusia. Namun, kau jangan berpikir jika diriku sama seperti mereka. Diriku datang menemui kalian karena tujuan baik. Diriku ingin menolong kalian. Baiklah, mohon maaf jika perkataanku sedikit menyinggung dirimu. Akan tetapi kami di sini dituntut untuk tidak selalu percaya kepada makhluk-makhluk, apalagi seperti bangsa dirimu. Mohon maaf wahai makhluk sebelumnya. Ya, diriku paham tentang yang kau ucapkan. Karena memang bangsa sepertiku bukanlah bangsa yang baik. Namun diriku berbeda manusia. Walaupun diriku sebenarnya ingin menyesatkan kalian, namun setelah diriku ikuti kalian berdua, diriku merasakan sesuatu yang berbeda. Dan diriku juga tahu engkau bertujuan baik untuk menyelamatkan Gunung Slamet ini dari suatu masalah yang disebabkan bangsa seperti diriku dan juga bangsamu manusia. Baiklah, lalu apa masalah yang kau ketahui di tempat ini? Baiklah, sebelum diriku menjelaskan, perkenalkan terlebih dahulu. Diriku penjaga tempat ini. Baik, perkenalkan juga, saya Toyib dan raga yang panjangan masuk adalah Ayub. 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 Iya. Diriku tidak peduli dengan nama kalian. Yang terpenting,
informasi yang ingin diriku sampaikan kepadamu. Apa informasi tersebut, wahai makhluk? Duduklah dulu. Ah, baik, silahkan duduk. Silahkan ceritakan. Diriku tahu manusia, jika kalian pengemban amanah, amanah langit yang sangat luar biasa, dari energinya pun serta cahayanya bisa menerangi seluruh langit. Masya Allah. Itulah kenapa diriku ingin memberikan informasi dan membantu kalian. Baiklah, katakan apa informasi tersebut. Ya, masalah yang pertama, masalah yang disebabkan oleh bangsa kami, Bangsa iblis. Ya, bangsa iblis yang seperti engkau tahu, mereka menyesatkan manusia. Dan itulah masalahnya. Ada beberapa iblis yang telah menyesatkan manusia di gunung ini. Lalu, Jadi, mereka semua, para bangsa manusia yang telah disesatkan bangsa kami, hanya dimanfaatkan manusia. Dan mereka sekarang dibelenggu di suatu tempat. Dan diriku tahu tempatnya. kau tahu? Ya, diriku tahu. Karena sebelum itu, diriku yang ditugaskan untuk menjaga para korban itu. Astagfirullah. Dan satu lagi masalah, itu yang disebabkan dari bangsa manusia. Apa itu? Ya, baiklah, akan kujelaskan. Jadi ada beberapa kelompok manusia yang datang bukan hanya menyesatkan suatu manusia lain, tetapi mereka juga merusak hutan ini yang telah kami jaga. Astagfirullah. Ya, mereka datang berkelompok dan melakukan suatu yang tidak baik. Mungkin kalian sudah mengetahuinya. Astagfirullah. Ya, lalu? Mereka melakukan sebuah ritual pesugihan dan mengorbankan beberapa manusia untuk ditumbalkan. Astagfirullahaladzim. Dan diriku juga tahu di mana tempat dari ritual itu. Berarti kau memang banyak mengetahui tentang semua masalah yang terjadi di tempat ini. Tentu, karena diriku penjaga tempat ini manusia. Baiklah, ada pertanyaan dariku sedikit sebelum diriku menerima pertolonganmu untuk menunjukkan di mana tempat tersebut. Silakan saja. Jika engkau sudah bertanya, akan kuantarkan ke tempat di mana semua masalah itu berawal. Baik, beberapa hari yang lalu ada sebuah kejadian sampai merenggut korban jiwa, yaitu jatuhnya salah satu pendaki di gunung ini yang masuk ke dalam kawah Gunung Slamet. Itulah kenapa diriku menjelaskan kepadamu. Ada beberapa kelompok manusia yang melakukan ritual pesugihan dan menumbalkan manusia. Itulah korban dari ritual itu. Astagfirullahaladzim. Baiklah wahai makhluk, tapi sebelum itu ingin ku berikan sedikit energi dari amanah langit ini karena Kau ingin memberikan energi itu? benar, karena Apakah diriku layak untuk mendapatkan energi itu? semua makhluk yang berniat untuk menolong sesama ataupun berniat membuat kebaikan berhak memiliki energi dari pusaka Nurhak. Baiklah, diriku dengan senang hati menerimanya. Baiklah, sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pusaka Nurhak, tandailah makhluk yang berada dalam tubuh Mas Rijal. Jika ada sedikit saja niat buruk di dalam hatinya, maka leburkanlah dia dengan bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya mungkin karena sedikit bentrokan energi dengan energi yang selama ini kau genggam, jadi sedikit
tidak nyaman di dirimu, tapi lama-kelamaan energi ini akan menyatu dengan energi yang sudah kau punya. Baiklah, tidak apa manusia. Yang terpenting diriku mendapatkan energi itu. Iya. Baiklah, ikuti diriku. Baiklah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa gitu? Oh, hampir saja ada makhluk yang tadi berusaha menjebak kita, Mas Rizal. Menjebak. Ya, dia mengatakan bahwasanya dia tahu permasalahan yang terjadi di sini, seperti para pendaki yang hilang, tidak ditemukan, seperti ada terus manusia yang telah melakukan sebuah pesugihan ataupun ritual. Bahkan dia mengakui bahwasanya yang membuat salah satu tragedi yang pendaki itu, Mas, dari bangsa iblis. Nah, kan tetapi ketika itu saya tandai dengan pusaka Nurhak, Mas. Oh iya, bagus ya. Akhirnya malah keluar ini jadi api. Berarti memang Ya untung saja kau tandai, karena energi pusaka Nurhak itu menghilangkan suatu hal negatif. Jadi seperti itu. Makanya ini langsung lebur. langsung lebur. Oke, gitu. Ya udah gitu. Lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti itu semua ucapan yang dia katakan itu berbohong gitu. Bohong itu, Mas. Memang dia berniat jahat itu untuk menjebak kita gitu. Tadinya saya mau ngata-katain dulu ketika anu itu, tapi keburu lebur. Anjay, kamu bohong gitu. Ayo, Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Ya, Mas Rahman. Assalamualaikum ya, Mas Rojar. Assalamualaikum ya, Bendungan. Astagfirullah. Mas berhenti dulu deh, Mas. Iya, iya. Allahu Akbar. Hampir saja, Mas. Nah, dari tadi saya ini kok, Mas, dengar suara burungnya itu, Mas. Ya aneh ya, kenapa? Tapi kata warga ada yang mengatakan, ini bukan cuman warga doang gitu yang mengatakan gitu tentang burung Calak. itu. Katanya para pendaki juga sering melihat bahwasanya ketika ada kemunculan dari burung Calak itu mereka itu malah ditunjukkan suatu jalan ketika sedang tersesat gitu. Tapi ini hanya sekedar cerita belaka ataupun masih mitos ya, Mas? Belum tahu ini fakta atau mitos karena kita juga belum menjumpai ya. Nah iya, dari tadi cuma ada suara doang. Takutnya itu adalah manipulasi dari iblis, karena yang kalian tahu juga iblis itu bisa merubah wujudnya menjadi apapun, Lur. Ya, dan kita harus lebih berhati-hati lagi nih gitu. Iya. Astagfirullahaladzim. Apa gitu? Licin kok. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Di sini ada jejak, ada manusia ya, Mas? Ada jejak manusia. Iya. Ya mungkin para pendaki mungkin. Jalur utama pendakian juga ini. Oh ya, kita sudah masuk ke jalur pendakian ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Oh iya betul, Mas. Alhamdulillah. Kayak ada yang aneh banget ya rasanya yang gitu. Iya. Ya. Janggal tapi Janggal. apa ya? Beda banget ini, baru saya rasain ini. Aneh ya, di badan itu kayak orang itu jadi kayak apa namanya gitu, kayak bimbang gitu. Iya, kayak kena sirup gitu. Kayak bingung gitu. Kayak waktu kita kena putar giling. Oh iya. Tapi kita masih sadar arahnya kemana, terus kita jalan dari mana. Oh, kamu ingat nggak yang tadi di warung? Iya. Si ibu itu mengatakan ada orang yang sedang mencari kayu bakar di sini. Terus tiba-tiba dia pingsan dan sekarang lalu langsung jadi orang seperti orang linglung itu. Oh, Yang tadi. iya, yang katanya orangnya jadi kayak orang stres, orang gila. Iya.
yang tadi kita juga bantuin itu. Apa mungkin ada kaitannya ya Mas ya? Nah itu juga kayaknya. Cuma apa yang menyebabkan itu semua? Tapi kalau yang menurut saya gitu, ini tempat dipasangi suatu sihir. Jika orang langsung masuk itu langsung terpengaruh, kayak gendam itu gitu. Astagfirullah. Lebih baik kita buka saja gitu. Bukan saja Mas. Ya daripada ada korban Jiwa yang lain. Coba yang di sini nih kayaknya nih. Karena tadi masuk ke sini kan langsung seperti itu nih. Ya dah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka nur. Hilangkanlah sihir yang tertanam di tempat ini. Atas izinmu ya Allah. Kafa ya. Allah Akbar. Allah. Mas, seperti biasa kalau ada kayak gitu kita jangan lewati. Sebenarnya kalau yang menyebabkan itu apa? Orang pada linglung gitu kan. Orang awam pasti kan tidak tahu, tidak bisa merasakan, tetapi kan ada beberapa yang merasakan juga. Dan bahkan respon tubuh itu kadang jika berbenturan dengan sihir-sihir seperti itu sering menunjukkan ciri khasnya lah, tanda. Biasanya merinding, paling sering itu merinding badan. Pada apa ini? Bulu ruduk. Bulu ruduk gitu. Bulu ruduk. Ya kita ayo. Setengah bapak. Ya, harap dimaklumi. Mas Rizal itu kena demam tinggi waktu kemarin dan ngigau. Kena gendam kayaknya gitu. Ada gendam. Allah baru. Astagfirullah ya. Nah inilah baru makhluk yang mau datang ini. Bukan sedikit tarik saja itu. Wujudlah wahai kaum makhluk melalui perantara pusaka Nur Haq. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini yang tadi bukan sih? Hei, bukankah tadi kan sudah kami leburkan? Bukan Mas. Bukan. Ini dari harganya saya sudah berbeda. Iya. Terlihat sih Mas. Bentukannya mirip ya. Ya, apa mungkin saudaranya? Nggak tahu juga sih. Coba masukkan saja. Mungkin ini dia tahu informasi tentang Gunung Slamet ini juga ini. Boleh. Saya teriak ya. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Masuklah wahai kaum makhluk ke dalam raga dari diriku. Allahu Akbar. Pacingan kau manusia. Kenapa? Kenapa? Kau seakan-akan bertanya seperti kau tidak merasa bersalah. Lah memangnya kami salah apa? Jelaskan terlebih dahulu. Dasar makhluk sialan, makhluk bodoh, manusia rendahan, pantasnya diinjak. Tenang dulu. Kamu langsung saset seperti itu. Waduh, nggak siap saya itu dapat kata-kata kayak itu. Jelaskan terlebih dahulu kenapa? Kenapa kamu itu? Ya Allah. Bajingan kau. Ya Allah. Kau telah membunuh saudaraku satu-satunya. Allah Akbar. Saudaramu? Betul. Siapa? Siapa? Siapa kau tanya? Iya. Kami kan tidak tahu saudaramu yang seperti apa. Padahal kau mengatakan bentuk dari diriku sama seperti makhluk yang kalian temui tadi. Astagfirullahaladzim. Oh, jadi itu saudaramu? Iya, saudara satu-satu. Satu-satunya? Sekarang kau bunuh. Ya. Kalian harus bertanggung jawab. Ya, memang benar kami yang meleburkannya. Tetapi kami meleburkannya memang karena ada suatu sebab akibatnya. Kenapa sampai kami leburkan? Memang kenapa? Ya, tentunya saudara kamu itu membuat suatu masalah dan menyesatkan bangsa manusia. Jika dibiarkan pasti akan membuat korban jiwa lagi. Tidak. Harusnya kau sebagai manusia tidak berhak membunuhnya. Loh, namanya kenapa? Kau tidak menyadari. Dan kau sangat tega kepada diriku. Loh, kalian itu juga tega kepada bangsa manusia, menyesatkan, bahkan sampai merenggut nyawanya.
Dan itu kau bilang tadi kami sangat tega, justru kalian yang lebih tega. Tetapi diriku hanya punya dia. Dialah satu-satunya saudara yang mau mengakuiku. Sementara kalian bangsa manusia, jika kami bunuh anaknya, orang tuanya masih bisa membuat anak. Dia masih memiliki saudara-saudara yang lain. Sementara diriku hanya dengan dirinya. Ya, tetapi apapun yang sudah kalian lakukan itu sudah merugikan bangsa manusia. Dan kau berkata kau kehilangan saudaramu. Ya. Memangnya kami tidak kehilangan jika ulahmu itu sampai membunuh manusia? Gimana nasib keluarganya? Apakah kau punya bukti jika diriku telah membunuh bangsa manusia? Oh, karena sebelum engkau datang, saya sudah merasakan energimu. Saya tahu. Kenapa? Kau ingin bukti? Kau ingin bukti? Iya. Baiklah. Ya Nur, tundukkanlah makhluk yang berada di dalam raga ini. Allahu Akbar. Setelah ini kau tidak bisa berkata bohong lagi. Cepat katakan. Kau yang telah membunuh suatu manusia ataupun pendaki di Gunung Slamet ini. Iya kan? Katakan saja. Memang benar. Dirikulah yang telah membunuh beberapa pendaki. Beberapa pendaki. Benar. Jadi bukan cuma satu. Iya. Tetapi perlu kau ketahui, jika pendaki yang terakhir masuk ke dalam kawah itu bukan ulahku, Bukan ulahmu. diriku bisa menjaminnya. Yang itu dilakukan oleh makhluk iblis lain. Jadi sebelum kejadian itu kau juga melakukan hal yang sama kepada orang lain. Iya. Berapa totalnya? Setelah 4 berapa? 5, Setelah 5. 6. Setelah 6. Waduh, aku bukan guru TK ya. Katakan. Karena saya tidak sekolah, saya tidak tahu. Ya, makanya sekolah. Disenging bolos. Goblok, malah bolos. Sudahlah katakan. Berapa? Mungkin sekitar 10. lebih banyak lagi. Wah, Ada 50 ataupun 60. astaga. Itu pun dalam jangka waktu yang sangat lama. 50. Kau tahu, bahkan jarak umur kalian dengan umurku sangat terpaut jauh. Iya, saya tahu. Wajar jika diriku lupa sudah membunuh berapa banyak pendaki di Gunung Slamet ini. Lalu kau menyalahkan kami karena kami membunuh saudaramu. Dan Jelas. hanya satu saudaramu. Perlu kau ketahui, kami makhluk yang derajatnya lebih tinggi dari bangsa manusia. Saya tidak peduli. Ketika bangsa kami dibunuh oleh makhluk rendahan seperti kalian, itu adalah cara penginjakan harga diri yang sangat-sangat kejam yang dilakukan oleh kalian. Kalian lebih kejam. Kau merasa kehilangan karena saudaramu telah kami leburkan. Lalu yang 50 kau telah bunuh. Keluarga mereka gimana? Hah? Bukan urusanku. Bukan urusanku. Justru ini urusanku. Untuk melakukan apa yang telah kau lakukan kepada mereka. Kau harus bertanggung jawab. Dan kau merasa kehilangan saudaramu. Akan kubuat kau bertemu dengan saudaramu sekarang juga. Apa maksudnya? Kubunuh kau. Mereka mau apa ini, playing victim ini, malu-malu kayak gini, merasa tersakiti, padahal dia yang lebih menyakiti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allah Akbar. Ceng.
saya leburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Nurhak, leburkanlah makhluk yang berada di depan kami. Sisimu ya Allah. Kafa yes. Allahu Akbar. Alhamdulillah, alamin. Astagfirullahaladzim. Apa itu mas? Iya, jadi benar itu saudara yang tadi kita leburkan itu makhluk yang Di awal? iya. Pantas saja mirip. Mau tahu nggak dia berbuat apa gitu? Apa mas? Dia telah membunuh manusia yang sering mendaki ke Gunung Slamet. Ataupun Sudah 50 lebih katanya. Astagfirullah. Dia bahkan sampai lupa. Sampai lupa karena jaraknya itu sangat jauh karena umur dari makhluk-makhluk seperti itu kan Oh iya iya. sangat panjang. Allahu Akbar. Astagfirullah. Dia tadi datang menangis-nangis. Playing victim itulah. Playing victim. Manipulatif lah. Iya. Oh, kalau ada bang dia, oh sok lah. Ayan. Laos, Kalau Laos. mampus. Astagfirullah. Aduh. Ini Lanjut. lanjut. Tapi aku ini dulu ya, gitu. Oh, pengen istirahat. Ayo sudah nggak Saya apa-apa. mau minum obat juga ini. Ah, ini. Masih minum obat. Oke, setelah ini karena kita tidak boleh memaksakan keadaan. Ini Mas Rizal ingin beristirahat sebentar. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Iya. Untuk Nyalakan kameranya gitu. udah mas. Udah. Ini di mana yo? Kedengeran apa enggak? Diam dulu coba. Harusnya kedengeran mas. Itu gitu. Hah? Depan. Mana mas? Depan. Ini bulunya mas. Iya. Allahu Akbar, terbang mas. Astagfirullah. Langsung ada suara. Ini baru ya lihat. Oh itu burung kakak. Burung jalak mas. Galak. Tapi apakah benar nunjukin arah? Tapi masih ke arah sana mas. Ini tadi aja sir-sir kan di arah sana semua. Apa suatu pertanda apa yang gitu? Suatu petanda. Ya menurut gimana? Ya seperti yang orang lain pada Ngomong. iya itu katanya ketika ada burung jalak itu malah justru membantu untuk menunjukkan jalan. Astagfirullah. Apa kita pakai pusaka Nurhak saja mas? Bentar, soalnya mungkin dia datang memang jika benar itu suatu fakta menunjukkan jalan. Kita kan belum mendapatkan informasi dari tadi gitu, Iya. tentang suatu masalah yang ada di sini. Yang pastinya itu apa kita kan belum dapat. Dia datang terus membantu kita. Saya takutnya itu manipulasi kan. Nah itu karena sosok iblis itu bisa berubah jadi apapun. Karena kita terlalu percaya hal-hal tersebut, kita ngikutin malah kita yang terjebak nantinya. Betul. Kita pakai jasa jengit, coba kita coba buka dan kita meminta suatu petunjuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ya pusaka Nurhak, tunjukkanlah jalan agar kami tidak ragu ketika melangkah untuk mencari permasalahan yang sebenarnya terjadi di gunung ini dengan izin Allah. Kafaya isop. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah. Ini sudah mas, kita coba lanjut saja. Semoga dengan dibukanya memiliki pusaka Nurhak kita terhindar dari makhluk-makhluk yang memang ini menyesatkan kita. iya. Semoga saja kita juga diberikan suatu petunjuk. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi ini adalah beberapa jalan ya. Iya ini, saya juga bingung. Allah Akbar, lihat atas ini. Astagfirullah. Wanginya udah pagi. Iya mas. Allah Akbar. Ada apa ini gitu? Astagfirullahaladzim. Berdebat ini anginnya lagi. Gede banget ya mas, tiba-tiba. Coba sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Jangan turun. Allah Akbar, apa itu gitu? Hah? Itu. Wah.
saya putih itu mas. Apa itu Git? Mungkin ini petunjuk dari pusaka Nurhak mas. Kita coba ikutin saja Pak. Iya mas. Ya. Ya Git. Apa saja itu suatu pertanda baik nih. Allah Akbar, di depan ada lagi Git. Masya Allah, itu saya yang tadi mas. Iya Git. Oh, Masya Allah, berarti di situ mas. dia seperti mengarahkan kita kan Git. Ayo Git. Allah Akbar Git. Ada lagi Git. Ya mas, kita langsung pergi saja Pak. Ayo, ayo. Ayo Git, ayo. Ayo.